makan nasi goreng, gitu loh, ya. Jadi ada banyak pertimbangan di sini, kesulitan di sini yang kalian itu di dunia TikTok tuh nggak ngerti-ngertinya memfitnah aja, memframing aja. Itu yang saya herankan, ya. Edis itu di belakangnya itu ada keluarga dia. Emangnya tidak dikorbankan keluarganya dia, ya? Emangnya nggak dikorbankan itu keluarganya? Kan nggak ngerti kesulitan apa yang kita hadapi di sini, ya. Seperti yang kemarin dilakukan Rudi Iskariot itu Pak Pavel, itu irreversible, itu udah nggak bisa ditarik kembali loh, ya. Dia membongkar data-data orang-orang yang bahkan tidak berhubungan dengan dunia apologet kami, sampai bisnisnya diserang. Gereja kami kemarin kena, Pak. Untung diganti asuransi. Ya. Apa yang mereka itu irreversible, tidak bisa ditarik kembali. Ya. Bisnisnya diserang, kena. Tapi apa yang pastor kami sampaikan? Diam saja, kita nggak usah balas. Diam. Bang Edi itu nurut. Kalau saya bilang kamu klarifikasi, saya bilang pernyataan kamu tentang Yesus punya Tuhan, poligami, lalu rencana penyaliban kamu harus klarifikasi, Dis. Dia klarifikasi kok, Pak. Dia buka kemarin komalnya. Baik, mana teman-teman yang perlu diklarifikasi, yang perlu luruskan, saya open. Dia nurut kok. Kalau saya bilang stop, nggak usah dibahas lagi yang ini, kamu jalan ini, dia ikut. Jadi oke-oke saja. Iya ya. Jadi saya rasa itu ya. Baik, Bu Sofi. Ya, kita ke kesimpulan. Saya rindu supaya keluar pernyataan dari Bu Sofi, saya menerima maafnya Justin. Itu aja, Bu. Supaya gini, supaya antara Ibu dan Justin, Pak Justin, sudah tidak ada lagi ya saling serang, ya setuju dengan tidak setuju dengan apa namanya masing-masing pendapat, ya itu biarkanlah kembali kepada kita sendiri. Ya, jadi saya rindu sekali supaya ini clear. Pak Justin dengan kerendahan hati sudah mengeluarkan permintaan maaf. Saya rindu Ibu Sofi juga. Cukup katakan Pak Justin, saya menerima maafnya. Itu aja. Silakan. Gitu ya. Kalau kita sudah selesai memaafkan, ya sudah selesai, nggak usah diutak-atik lagi, Pak. Saya juga sebenarnya sudah melupakan hal itu, ya. Saya sudah melupakan hal yang lalu. Sorry, Bu. Sorry, saya potong tadi kurang kedengaran. Ibu menerima maafnya Pak Justin. Ya, saya rasa sudah selesai, Pak. Sudah cukup. Ya, kalau kita sudah memaafkan, ya sudah selesai sampai sini. Nggak usah diutik-utik lagi. Saya nggak mau ikut campur lagi. Stop, nggak usah dibahas lagi. Ya. Berarti sah ya, Ibu sudah memaafkan Pak Justin ya? Nggak apa-apa lah. Bu Sofi? Apa namanya? Saya tetap eh, apa? Tetap baik lah sama Bu Sofi. Bu Sofi juga tetap baik. Intinya saya bilang ya terima kasih atas kebesaran hatinya gitu aja. Ya, kita lihat ke depan, kerjakan pelayanan masing-masing. Tetapi saya berani pastikan ya, dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak pernah ancam Bu Sofi dan saya tidak pernah sebarkan data Bu Sofi. Saya bisa melakukan itu. Saya pernah dapat ancaman sebaliknya dari salah satu oknum. Saya bisa balas dia kurang dari 5 menit. Ya, tetapi saya tidak lakukan itu. Ya, jadi saya pikir karena ya bagaimanapun kan Bu Sofi dulu mentor kami lah di CIA ya, Pak Erben, Pak Bagus. Jadi saya pikir sudah Bang Pavel nggak apa-apa, pasti Bu Sofi juga memaafkan. Intinya itu saja ya, sering-seringlah main ke tempat kami lah. Jadi supaya nggak salah paham gitu kan. Karena nggak pernah sama sekali ke tempat kami, tapi gitu. Ya udah gitu. Makanya kaget kemarin ketika Bu Sofi masuk, kok langsung begini. Itu aja Pak Pavel. Jadi saya bersyukur sekali ada orang yang luar biasa dipakai Tuhan seperti Pak Pavel. Karena memang dalam pandangan saya gini, apologetika di TikTok ini harus dikemas karena gereja belum ada panggilan ke situ. Jadi kita sebagai warga-warga gereja harus punya kreativitas membangun satu model apologetika di TikTok ini yang bagus, elegan gitu ya. Saya pikir itu Pak Pavel, Bu Sofi, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Boleh saya berdoa untuk Bu Sofi dan Pak Justin? Boleh. Ya. Tentu saja, silakan. Ya, kita berdoa ya. Bapa di sorga, tidak kebetulan
Pada sore hari ini kami bisa berbicara dengan kasih Tuhan dan Roh Kudus menjamah setiap hati kami, dan menjadikan kami semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Segala perselisihan, segala apapun yang terjadi di masa lalu, saat ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Maafkan kami, kuduskan kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, supaya semakin hari kami semakin bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan, semakin sabar, semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Justin dalam pelayanan hamba-Mu, dalam perintisan jemaat. Ya Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Biar dalam penggemalaan hamba-Mu akan banyak jiwa yang ditarik kepada Kristus. Dalam tugas pekerjaan hamba-Mu juga Engkau memberkati istri, anak-anak, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah yang akan menolong segala apa yang mereka kerjakan, membawa kemuliaan bagi nama Allah. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Sofi yang ada di Amerika, yang juga sedang berjuang untuk memberitakan kebenaran-Mu, bahkan dalam pekerjaan usaha di sana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, keluarga, suami, anak-anak, ya Tuhan, bahkan keluarga mungkin yang ditinggalkan di Indonesia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus menjamah, memimpin hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini akan banyak jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Edis, Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Edis dalam pelayanannya. Kiranya Engkau berikan kepada dia roh yang bijaksana, supaya dalam mengeluarkan setiap perkataan-perkataan, ya itu akan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang dia keluarkan tidak dipakai oleh si jahat untuk mengacaukan pelayanannya. Hamba berdoa seluruh pelayanan hamba-Mu di sana, jiwa-jiwa yang telah dia injili dijamah oleh Tuhan sehingga diselamatkan. Hamba juga berdoa untuk setiap netizen yang menyaksikan tayangan ini. Engkau juga jamah hati mereka supaya mereka menjadi netizen yang bijaksana, netizen yang bisa membawa suasana yang damai, bukan menjadi provokator, Tuhan. Bahkan kami semua sebagai apologet yang di TikTok ini, Engkau juga memberkati, menolong. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami semua, supaya kami fokus untuk pemberitaan Injil. Segala motivasi-motivasi jahat yang ada dalam hati kami, kiranya disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Ibu Amin. Sufi. Baik, Ya, saya pamit dulu Pak. Pak Justin, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Tuhan teman-teman. berkati Bu Pak Sofi. Justin. Tuhan berkati. Ya, Ibu Sofi, Tuhan berkati Ibu Sofi. Ya, mungkin Ibu Sofi masih kerja ya. Ya, kawan-kawan di live chat yang menyaksikan, terima kasih. Ya, kita harus akhiri live ini karena saya sudah hampir 4 jam live dan ada pelayanan sebentar. Terima kasih untuk dukungan kalian semua, untuk support kalian, orang-orang yang sudah memberkati. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Salam waras dan bye-bye. Shalom.